Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelku. Hai, apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudahkan urusannya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di videoku hari ini aku ingin mengkasih resep untuk pembuatan kue kering, yaitu hari ini aku buat kastengel ya. Dan ini aku buatkan sampelnya aja, dan ini bahan-bahannya udah aku siapkan. Ini ada margarin, mentega, gula halus, 1 kuning telur, dan juga vanili ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertepungan, tepung terigu protein rendah, susu bubuk, dan maizena sedikit. Bagian keju parut ini aku baluri sama tepung terigu, dan setelah itu tak masukkan ke kulkas. Gunanya nanti biar kering dan tidak lembab ya. Dan berikut adalah bahan-bahannya. Jadi ini tadi untuk persiapannya, bahannya yang belum aku tuang tuh lupa nggak ke video teman-teman ya. Jadi udah ready di wadah. Jadi aku sepil bahan-bahannya apa saja, tak tuliskan di sampingnya video aja ya, karena udah terlanjur ditimbang ke wadah teman-teman. Oke, yang pertama ini aku aplikasi dulu keju parutnya. Setelah itu tak masukkan ke freezer kurang lebih 30 menit biar gunanya itu kejunya garing. Kalau teman-teman mau pakai keju yang merek Edam itu juga bisa dan lebih bagus ya. Tapi kalau nggak pakai keju Edam, bisa kepakai keju apa saja. Itu sebelum digunakan dikeringkan dulu teman-teman ya. Oke, setelah 30 menit berlalu, ini aku langsung aja untuk menguleni adonan. Yang pertama ada gula halus, margarin, mentega, dan juga vanili. 1 kuning telur itu dicampur jadi satu. Kalau sudah diaduk-aduk, tapi aduknya perlahan aja, nggak usah terlalu lama. Setelah itu kejunya ini aku campurkan ya teman-teman. Baru ini diaduk kembali, tapi sebentar saja ya. Dan kalau sudah mencampur semua, ini baru bagian pertepungannya itu dicampurkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan ingat ya, di bagian ini menguleninya nggak usah terlalu kalis, pokoknya dikira-kira. Takutnya nanti ketika kuenya di oven itu jadinya agak retak ya. Biasanya kalau udah mencampur merata itu nanti tidak lengket teman-teman. Nah seperti ini ya, kalau dipegang itu di tangan tidak lengket sama sekali. Nah ini caraku mencetak kastengel, aku kasihkan ke plastik kayak gini teman-teman ya. Baru di roll dulu, kalau sudah merata itu disesuaikan ya tingginya sama cetakannya, jangan sampai kurang atau jangan sampai melebihi batas cetakan. Jadi diukur gini teman-teman. Nah di bagian ini itu aku pakai cetakan yang ukuran segini teman-teman ya. Jadi bentuknya itu kotak. Kalau untuk kastengel itu biasanya ada 2 varian cetak, ada yang bentuk oval sama yang kotak persegi kayak aku gini. Jangan lupa siapkan loyangnya dan dialasi pakai kertas roti ya teman-teman. Nah setelah selesai semuanya udah aku cetak, ini aku siapkan untuk topping. Di bagian topping ini aku pakai 1 kuning telur, setetes pewarna warna kuning telur, dan juga 1 sendok makan susu kental manis yang putih ya. Bagian olesannya ini semisal nggak ada susu bisa diganti pakai minyak goreng itu yang baru teman-teman ya. Nah, gunanya itu biar glowing dan tidak mudah pecah ya nanti. Untuk topping kejunya ini juga ada caranya sendiri biar kejunya itu kelihatan panjang, jadi parutnya itu satu arah ya teman-teman. Sambil mengolesi dan mengkasih topping ini jangan lupa dipanaskan ovennya terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah itu kalau sudah selesai langsung aja dimasukkan ke dalam oven dengan suhu kompor api yang sedang kecil ya teman-teman, jadi jangan terlalu panas. Nah setelah matang ini baru aku timbang, 1 toples gini ukurannya 250 gram, dan ini untuk berat toplesnya tidak aku hitung, jadi pure dari berat bersih isian kastengel itu sendiri ya teman-teman. Nah lanjutin video yang tadi siang sempat tak jeda karena sibuk ya teman-teman. Jadi videonya ini tak lanjutkan lagi di malam hari setelah berbuka ya. Nah di sini aku mau masak menu untuk sahur nanti malam ya teman-teman. Dan ini waktunya masih di jam taraweh ya teman-teman. Dan aku tidak taraweh hari ini karena tadi habis nandain pesanan kue kering ya, kayak nastar, terus putih salju dan lain sebagainya. Ini tak contohkan ya, ini produk dari aku ya teman-teman. Kalau yang ini namanya Poke Tamrin. Kayak gini tuh aku ada 2 varian ya. Yang ini ada original yang keju ori, terus ada yang keju pandan. Tapi untuk selainya ini ada 2 macam ya, selai strawberry sama coklat, tergantung mintanya yang beli teman-teman. Requestnya misal mau selai strawberry ya seperti ini, namanya Tamrin selai ya. Tak contoh nih, kasih tahu ya teman-teman. Oh ya, di sini ada nastarnya. Nah ini bagian nastarnya ya. Pure ya teman-teman. Nah seperti ini.
jadi tidak mengeras ya. Aduh. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Di mulut tuh ternyata yang sebagian udah dicuci sama makat teman-teman, jadi ini tinggal beberapa. Itu beliku hampir 3 kilo ya. Ini udah dapat puasa berapa hari ini, 9 ya teman-teman. Ayamnya tinggal segini. Emang sengaja ini tak buat stok biar mudah ya kalau nggak ada lauk gitu. Nah sekarang ayo lanjut aja kita masak ya teman-teman, daripada lama-lama nanti keburu orang terawih, yang pada terawih itu pulang keburu malam nanti. Nah ini aku pakai bumbu untuk masak ayamnya, bawang putih sama bawang merah, dan ada juga ini ya apa, bawang bombay juga tak kasih bawang bombay ya biar sedap nanti aromanya. Nah ini cuma diracang-racang cincang gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, puasanya sudah dapat 10 hari ya, nggak terasa ya, waktu itu sangat cepat berjalannya. Jadi kalau kita itu diimbangi sama kegiatan pasti itu nggak terasa teman-teman. Sini suaranya kalau pas waktu terawih itu kedengar teman-teman, karena alhamdulillah ya rumahnya di sini tuh deket-deket sama musola sama masjid, jadi kalau terawih tuh tinggal pilih ya. Biasanya kalau mama itu pilihnya di musola karena agak sholatnya itu slow gitu loh teman-teman, porsinya orang tua. Jadi kalau yang di masjid itu biasanya kebanyakan remaja-remaja karena bacaannya itu cepet ya yang imami. Jadi tinggal pilih mau di masjid atau di musola. Aku biasanya juga di masjid, ikut sama Mas Reksi ya. Mas Reksi terawihnya juga di masjid. Itu Mas Reksi baru pulang teman-teman, baru pulang terawih ya. Emang gitu teman-teman, kalau di masjid itu cuma setengah jam itu udah selesai ya. Tapi kalau di musola itu biasanya 40 menit paling lama. Karena ada ceramahnya pas waktu mau witir itu ceramah dulu kalau di sini ya. Tapi kalau di masjid itu nggak ada. Ya, sahurnya kok ayam ya? Ayam di bumbu kecap. Oh jadi kono yang kalau ceblok lho. Yang biasa karo sambal. Sambal apa? Sambal mutu ini toh. Pesenan ya wong. Kecap ya? Ayo dikecap tak wae bang bulu ngono ya. Rasa nggak kuah. Nanti ayamnya nggak aku kasih kuah teman-teman, kayak di nyemek gitu aja ya, setengahnya kayak di apa, di oseng, nggak ada kuahnya. Karena sahur itu kalau pakai kuah itu nggak masuk ya, kayak gimana gitu teman-teman. Karena ya itu tadi ya, maklum bangun tidur terus langsung makan, jadi kan perut itu masih belum menerima gitu teman-teman. Jadi keluarga aku sini tuh kalau sahur itu pasti lauknya itu pilih yang garingan, kayak digoreng, terus lalap goreng, tempe goreng itu malah masuk teman-teman. Tapi kalau udah dikasih santan, terus kuah gitu nggak doyan ya. Ambil margarin aja ya, tak buat gongso bumbunya. Aduh, daripada pakai minyak ini mumpung ada margarin teman-teman ya. Nah di sini ini nanti ya teman-teman yang tak gongso dulu bagian bawang putih sama bawang merah dan cabai irisan ya. Berhubung Mas Rex itu nggak suka pedes ya, jadi pas ini juga bulan puasa, jadi makannya itu harus dihati-hati teman-teman. Oke. Jangan lupa pakai 2 perasa andalan, raja rasa sama kecap Inggris ya teman. Ya Allah tanganku dan sampai kemeringat teman-teman. Di sini hawanya lagi panas ya. Terus ayamnya ini tak masukkan dulu. Sampai lupa ya, ini serai sama daun salam dan daun jeruknya.
Lalu ini bagian bawang bombay, kasih air sedikit aja ya. Ini cabenya tak masukkan ya. Merica, ketumbar, garam, roiko, micin sedikit, dan kecap sesuka selera ya. Ya aku setel ya, dan ini sengaja nggak aku matang nih ya teman-teman. Ya udah teman-teman, videoku cukup sampai sini. Terima kasih sudah mengikutiku dari pagi sampai malam, dilanjut-lanjut sama videonya. Jangan lupa subscribe YouTubeku dan terus support channel aku biar semakin semangat lagi yang membuat videonya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau aku jarang upload video, jadi nguploadnya itu tidak menentu ya sekarang, karena ya satu lain hal masih repot membuat pesanan. Jadi nguploadnya itu biasanya aku di jam-jam tertentu, jam 11, jam 12. Sekarang itu malah molor teman-teman ya, jadi sesenggangnya aja. Nah yaudah, videonya ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Udah ngantuk ini dan lipatku dan matanya.